Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peperangan dalam perspektif fikih siasah. Yang pertama adalah pengertian perang atau jihad. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh orang atau oknum yang tidak mengerti atau mengenal prinsip-prinsip din Islam sebagai perang suci. Istilah untuk perang adalah qital. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, antara lain berupa serangan-serangan yang dianggap membahayakan dari luar. Jihad tidak bisa dilaksanakan kepada orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah atau mengadakan perjanjian perdamaian maupun ketaatan. Yang kedua adalah peperangan dalam fikih siasah dauliyah. Dalam konteks sejarah, tidak dipungkiri adanya peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tercatat tidak kurang dari 19-21 terjadi ghazwah atau perang besar yang secara langsung dipimpin oleh Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan hingga 27 kali perang yang melibatkan pasukan besar Rasulullah. Terdapat pula istilah lain dalam sejarah Islam, yaitu disebut dengan sariyah, perang yang tidak dipimpin Rasulullah atau perang kecil yang terjadi hampir 35-42 kali. Dalam pandangan Islam, perang merupakan salah satu ajaran agama yang diatur dalam kitab suci Al-Quran atau ayat-ayat perang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran mengandung makna yang kontroversi. Satu sisi, perang diartikan sebagai al-jihad fi sabilillah, yakni bersungguh-sungguh dalam menegakkan jalan Allah. Namun, di sisi lain, perang diartikan sebagai tugas kelompok atau tugas kenegaraan yang menjadi kewajiban. Yang ketiga adalah jihad dan qital. Jihad bukanlah perang yang menjadikan segala hal menjadi faktor dan tujuan, tapi jihad hanya terbatas pada perang di jalan Allah. Jika tujuan perang sudah keluar dari koridor ini, maka bukan lagi disebut jihad, tapi perbuatan yang keji yang ditolak oleh syariat Islam dan aturan Islam. Kita harus membedakan antara dua istilah yang bisa tercampur dan menimbulkan pemahaman yang negatif dalam mengartikan jihad dalam konteks perang di jalan Allah. Dua istilah tersebut adalah al-qatlu, pembunuhan, dan al-qital, peperangan. Perbedaan keduanya sangat jauh. Pembunuhan bermakna upaya membunuh pihak lain dengan senjata. Ini meniscayakan pembunuh di satu pihak dan terbunuh korban di pihak lain. Berbeda dengan peperangan yang meniscayakan dua pihak yang saling menyerang, masing-masing mengupayakan pembunuhan untuk melawan upaya dari pihak lawan. Maka yang ada di dalam istilah jihad adalah makna kedua peperangan, bukan makna pertama yakni pembunuhan. Kesimpulannya adalah bahwa perintah jihad dalam Islam bukanlah perintah membunuh tapi perintah berperang, yakni upaya mempertahankan diri dari serangan musuh untuk menahan dan menghentikan serangannya. Yang keempat adalah peraturan perang menurut fikih dauliyah. Perang merupakan strategi keterpaksaan demi menolak permusuhan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Selain itu, demi memutus segala fitnah yang ditimbulkan musuh-musuh Islam ke tengah-tengah kaum muslimin, semua peraturan yang diwajibkan oleh Islam untuk memelihara dan menjaga perdamaian dalam rangka meringankan bencana yang ditimbulkan oleh peperangan seharusnya merupakan peraturan yang bersifat rahmat Allah, rahmat bagi manusia. Walaupun peraturan-peraturan yang ada dalam berbagai segi sesuai dengan peraturan internasional, namun selamanya masih juga terdapat perbedaan. Hal itu karena peraturan perang dalam Islam merupakan peraturan yang bersifat keagamaan dan yang diundangkan oleh agama. Periodisasi qital dalam Al-Quran.
Dalam pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, jihad dalam arti peperangan dalam Islam terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama, umat Islam diizinkan berperang tanpa ada kewajiban. Periode kedua, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja. Sementara yang tidak memerangi mereka tidak boleh diperangi. Periode ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun tidak. Tujuannya adalah agar kemusyrikan lenyap dari muka bumi ini dan manusia semuanya tunduk kepada Allah. 2. Periode perang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan tujuan dan sebab diperbolehkan melakukan peperangan, diantaranya 1. Melawan musuh ketika umat Islam dalam suasana perang atau diperangi. 2. Menolong orang-orang muslim yang ditindas oleh orang-orang kafir. 3. Umat Islam sengaja memerangi orang-orang kafir bila mereka menolak ajakan untuk masuk Islam atau mereka merintangani orang-orang Islam agar tidak memiliki kekuasaan, karena orang-orang Islam akan memberlakukan hukum syariah Islam di muka bumi ini. Perang ketiga inilah yang dinilai oleh sebagian orang-orang sebagai perang yang tidak mempunyai dasar yang jelas, padahal sebenarnya tujuannya baik. Adab dan etika perang dalam Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis sahih ada banyak aturan dalam berperang, di antara lain harus memegang janji, jangan mencincang dan jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, maka bila digambarkan bahwa perang dalam bersifat defensif, artinya Islam melarang memulai peperangan terhadap suatu umat atau negara. Poin G, hukum qital. 1. Fardu kifayah, berarti melawan musuh yang kafir atau musuh yang ingin mencelakakan Islam ke negara tempat kediaman mereka. 2. Fardu ain, berperang ketika musuh yang kafir atau yang ingin menghancurkan Islam telah memasuki negeri kaum muslimin. Hukum perang adalah wajib atau fardu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflatul Masruroh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perdamaian dalam perspektif fikih siasah. Yang pertama itu pengertian damai. Damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Konsepsi damai setiap orang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu. Yang kedua, genjatan senjata atau perjanjian perdamaian. Dalam Al-Quran tidak dibenarkan melakukan penyerangan secara mendadak jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian atau genjatan senjata dengan satu kelompok. Penyerangan dapat dilakukan kepada pihak atau kelompok yang melanggar perjanjian jika pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian perdamaian telah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, ataupun jika ada pihak yang melanggar isi perjanjian sebelum jatuh tempo habis masa berlakunya kesempatan perjanjian tersebut. Perang dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang harus dihindari karena Islam tidak menghendaki terjadinya peperangan. Perang bisa dilakukan setelah melakukan berbagai cara untuk melakukan negosiasi perdamaian, tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh pihak musuh, sehingga tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya kecuali dengan melakukan perang. Hal itu juga dalam keadaan darurat serta terpaksa ketika pihak lawan yang memulai lebih duluan mengobarkan genderang perang.
dalam melakukan peperangan, Islam mempunyai suatu tujuan tersendiri di mana perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. Sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. Itulah qital dalam lingkup fisabilillah yang khusus menjurus kepada pertempuran dan merupakan hanya bagian dari rangkaian jihad. Jadi, jangan dimaknai sempit bahwa jihad itu adalah qital atau perang ataupun sebaliknya. Qital itu adalah jihad. Yang ketiga itu peraturan perdamaian menurut fiqh dahuliyah. Di dalam berbagai peraturan perang yang telah diuraikan sebelumnya, jelaslah bahwa Islam mensyaratkan peraturan dalam kondisi perang, yaitu menjamin dalam rangka menghindari adanya pengkhianatan, penculikan, penyiksaan, pencacatan, dan perusakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki perang dalam rangka membimbing manusia sekaligus membasmi kejahatan mereka dan bukan untuk membantai atau memusnahkan mereka. Konsep peraturan tersebut berdasarkan pada firman Allah, Allah tiada melarang kaum untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawinmu orang-orang yang memerangimu dan mengusir karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.